Shalom saudara, saya membawa kabar baik buat saudara hari ini. Puji Tuhan, firman-Nya, firman kasih karunia dikatakan di Kisah Rasul 20 ayat 32. Sekarang aku menyerahkan engkau kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya yang haleluya, dan yang membangun saudara dan akan membantu saudara untuk menerima warisan saudara. Saat di dalam nama Yesus, firman hari ini akan membangun saudara. Ada rohnya di dalam diri saudara. Saudara adalah milik Tuhan Yesus. Saudara adalah dombanya Dia. Amin, saudara. Allah mengasihi saudara. Saudara adalah miliknya Dia. Allah adalah Bapa saudara. Amin, saudara. Saudara sudah jadi milik Dia. Amin. Biarlah firman kasih karunia hari ini membangun saudara untuk saudara menerima lebih lagi warisan saudara dalam Kristus. Ya, thank you Lord Jesus. Kita langsung saja saudara ya. Haleluya. Dikatakan di Galatia 6. Ya, kabar baiknya dikatakan di sini. Ayat 14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah. Ini Rasul Paulus bicara ya. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, jadi bermegah hanya dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Maksudnya apa Ibu Monica? Bersunat tidak bersunat. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Karena waktu itu orang-orang di Galatia ini sudah jadi orang percaya, tapi mereka mau seolah-olah percaya mereka kepada Tuhan Yesus itu kurang. Masih mau ditambahin lagi kebenaran karena hukum Taurat. Allah masih belum mau terima kamu sepenuhnya. Dia masih belum berkenan kepada kamu sepenuhnya. Kamu masih harus disunat lagi. Kamu masih harus begini dan begitu. Kamu belum kudus, kamu kurang puasa sih. Nah, Allah belum tentu berkenan karena kamu masih, itu semua. Ya, kamu harus banyak berdoa supaya itu pasti Allah menerima karena kamu banyak berdoa. Ya, itu semua. Ya kan, kebenaran hukum Taurat. Ya kan? Saya suka berdoa. Kita imam, kita mau berdoa. Itu adalah gaya hidup kita. Tapi kita tidak melakukan itu semua. Kita puasa, ya kan, kita melayani supaya kita dilayakan. Itu adalah pantulan dari iman kita. Amin, saudara. Itu pantulan dari iman kita. Kenapa kita perlu sering berdoa, perlu sering dengar firman yang benar, firman kasih karunia. Kenapa kita perlu sering? Itu bukan kelayakan kita. Itu bukan supaya Allah melayakan kita. Kalau itu dijadikan kelayakan kita, kita sudah jatuh dari kasih karunia. Itu kita balik lagi kepada kebenaran hukum Taurat. Tidak akan ada damai yang tetap. Kadang oke, kadang nggak oke. Kadang sungguh-sungguh, kadang enggak. Tidak punya komitmen. Ya kan, kenapa begitu? Karena ada campuran. Ya kan, ada campuran. Nah, firman Tuhan bilang, imam itu tidak boleh ada campuran bajunya yang bisa membuat keringat lagi. Itu ada artinya, yaitu apa? Mau tambahin lagi. Bukan dengan iman, mau tambahin sesuatu yang lain selain beriman kepada Yesus dan kebangkitannya. Itu menjadikan apa? Kembalikan di sini ya. Karena sebentar ya, saya baca di sini kan. Karena di sini katakan menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Sekarang di perjanjian baru ini, baiklah kita menekunin, menghayatin apa itu, bagaimana itu ciptaan baru. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat seperti Daud. Amin, saudara. Haleluya. Sekarang kita sudah jadi ciptaan baru. Bagaimana kita bisa lebih beroperasi sebagai ciptaan baru, mengatasin manusia lama kita, kebiasaan cara berpikir. Gimana kita tidak lagi dikuasain ya, kebiasaan berpikir yang salah, manusia lama kita, ya kan, cara berpikir dunia kita nggak lagi dikuasain. Sebagai ciptaan baru, itu kita bisa lebih lagi mengerti. Itu yang kita jadikan patokan. Ya kan, karena itulah yang ada artinya. Amin, saudara. Dan semua orang, saudara, yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Nah ini, kalau ini menjadikan patokan,
Tunggu dulu, kenapa harus begini begitu? Kenapa saya ada rasa bersalah kalau saya kurang berdoa, kalau saya kurang puasa, kurang begini? Kenapa ada rasa bersalah? Harusnya bukan rasa bersalah, harusnya rasa rapat, rasa rindu. Aduh, aku dulu biasa gini, aku mau ya sayang. Kenapa terus biasanya ikut doa, terus nggak ikut doa? Kenapa? Iya kan? Karena ciptaan baru kita kan permanen. Kita tuh udah ciptaan baru selama-lamanya kan. Kalau kita beroperasi dari ciptaan baru kita yang permanen, ya kan, yang konsisten, nanti akan ada konsistensi di dalam kelakuan kita juga. Amin, kita akan lebih ada komitmen, ada kesetiaan, ada buah-buah roh. Amin, saudara. Karena ciptaan baru kita tidak lagi sama seperti manusia lama kita yang hidup dari perasaan, ya kan, jadi seperti bola, ya kan, cari-cari penerimaan orang, pengen menyenangkan orang, pengen kelihatan hebat di mata orang, pengen kelihatan keren di mata orang dari perbuatan sendiri, ya kan. Itu manusia lama kita mau begini gitu supaya Tuhan terima saya dari jerih payah saya, dari amal saya, dari begini gitu. Wah, gimana orang ngelihat saya rohani. Itu manusia lama kita. Tapi kalau kita menjadikan, tunggu dulu, saya ini ciptaan baru loh. Saya ciptaan baru, kenapa? Siapa yang bikin saya ciptaan baru? Apa penyebabnya saya jadi ciptaan baru? Saya beriman kepada Dia, kepada Yesus sebagai, haleluya, penebus saya, sebagai Tuhan saya. Saya beriman kepada Yesus. Itu sebabnya saya jadi ciptaan baru. Saya adalah anak Allah. Allah adalah Bapak saya. Dia sudah taruh rohnya di dalam diri saya. Dia selama-lamanya mengasihi saya. Kita mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Bapa yang berada dalam Kristus. Tidak mau, tidak hidup tidak bisa, mau tidak bisa, ciptaan yang sekarang, yang akan nanti, bahkan juga kalau ada makhluk angkasa luar katanya yang segala macam, ya kan, segala kuasa-kuasa, ya kan, gak bisa memisahkan kita dari kasih Bapa yang berada dalam Kristus. Kenapa? Kita sudah ciptaan baru. Kita nggak lagi dibawa ilah si jahat, di mana dia bisa seenaknya taruh penyakit, taruh bencana, comot sini, comot nyawa. Dia nggak bisa. Kami mau tidak lagi berkuasa atas kita. Wow, kalau kita menjadikan ini sebagai patokan kita, ini efeknya, ya kan? Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Karena ini juga berbicara sama orang Yahudi yang disuruh menyunatkan diri lagi, ya. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Alkitab mengatakan kita adalah Israel sejati. Ini untuk semua orang, saudara dan saya juga. Israel sejati, sudah jadi ciptaan baru. Kalau kita, ya kan, ciptaan baru, kita udah di bawah perjanjian baru. Kita adalah keturunan Abraham. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan benar kita sendiri. Kita dibenarkan karena kasih karunia. Dan kalau kita memberikan diri kita dipimpin oleh patokan ini, kita nggak ribut soal benar salah, harusnya begini dan begitu. Tidak, ya kan? Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas kita. Ada damai sejahtera terus menerus dan rahmat. Grace. Di sini diterjemahkan rahmat. Kalau di bahasa Inggrisnya grace and peace. Turunlah kiranya grace and peace, rahmat dan damai sejahtera. Gimana supaya kita lebih damai sejahtera, kesejahteraan kita semakin bertambah? Bagaimana supaya kasih karunia-Nya semakin berlipat ganda? Karena kalau kita semakin bertambah dalam hidup kita, kita semakin menekuni diri kita sebagai ciptaan baru. Kita nggak lagi makan dari makanan dunia yang tidak bisa bikin kenyang, pujian yang sia-sia, kehormatan yang cuma sementara. Itu tidak lagi yang kita pentingkan, tapi kita makan dari penebusan Yesus. Itu yang kita pentingkan, kita jadikan patokan. Oke, saya begini-gini, saya mungkin udah jatuh, mungkin saya sudah salah, mungkin ada masalah. Kayak tunggu dulu, firman-Nya ngomong apa? Yesus bikin apa buat saya? Saya ini ciptaan baru loh. Nomor satu, kalau kita mulai dihadapkan pada satu masalah, saudara, yang kita perlu ingat, jangan cari-cari kesalahan. Pasti ada salahnya, saudara. Apakah orang lain, apakah kita? Pasti ada salahnya. Amin, saudara. Yang kita perlu ingat,
Ingat, kita orang benar, kita hidup oleh iman. Yang kita perlu ingat adalah identitas kita. Kita langsung mengakui, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya adalah ciptaan baru. Saya sudah dalam Kristus, saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenapa kita harus langsung mengakuin? Karena dulu mungkin manusia lama kita, kalau kita punya masalah sama orang, kita marah, kita mau balas, kita dendam, kita curhat-curhat A, B, C, D sama si A, si B, si C. Kita mau orang bela kita mau orang dukung kita. Tapi sekarang sebagai ciptaan baru, hey, saya bukan lagi orang yang sama. Makanya kenapa orang anak Tuhan masih suka ngakuin, ya saya ini pemarah Monica, saya ini cinta uang. Hey, itu bukan ciptaan baru kok. Saya ini orangnya begini dan saya bilang, itu manusia lama kamu. Jangan jadi patokan. Biarlah ini jadi patokan. Saudara sudah ciptaan baru. Kenapa masih ngakuin seperti saudara bukan ciptaan baru? Roh Kudus tidak bisa mengurapin, Roh Kudus tidak bisa kuasanya tidak bisa mengalir kalau kita tidak sepakat sama dia. Karena dia roh kebenaran. Amin, saudara. Dia roh kebenaran. Dia hanya bisa mengurapin apa yang benar. Makanya Yesus bilang, Roh Kudus nih tidak akan bicara dari dirinya dia. Makanya kalau kita bilang, Roh Kudus begini gitu, tunggu dulu. Sesuai nggak dengan Yesus? Sesuai nggak dengan kebenaran? Kalau tidak, itu bukan Roh Kudus. Yesus bilang apa? Roh Kudus tidak akan bicara dari dirinya. Dia akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Dan dia akan mengambil apa yang daripadaku, kata Yesus. Dan akan kasih ke kamu. Semua yang Bapak punya, aku punya. Wow. Jadi kalau nggak sesuai firman-Nya, nggak sesuai seperti Yesus, ya kan? Kalau ada orang bilang sakit bencana, terus langsung bilang, oh itu maksud Tuhan. Itu bukan Roh Kudus. Itu bukan kebenaran. Roh Kudus bilang, ya kamu ini karena ada maksud Tuhan. Hei, tidak. Itu nggak sesuai karena Yesus tidak begitu. Yesus nggak bikin, dia berkeliling menaruh bencana sama orang supaya itu ada maksud. Dia tidak pernah begitu, saudara. Amin. Nah, Tuhan bisa memakai apa yang tidak baik menjadikan abu jadi keindahan. Wow. Sama seperti hamba Tuhan ini, dia pernah diperlakukan bertahun-tahun tidak senonoh sama ibu bapak kandungnya. Ibunya tidak bela dia. Tapi waktu dia percaya kepada Yesus, ya Tuhan bekerja luar biasa karena dia terus mau berubah, dia mau terus bertumbuh, dia terus fokus. Ada saat berapa tahun dia nggak happy, dia bilang, sempet, karena dia mau jujur. Dia nggak hidup menyalahkan orang. Kalau kita mau jujur, kita mau punya hati ya, kita mau pelihara hati yang mau jujur ya, kita akan terus bisa bertumbuh, saudara. Seperti orang ibu ini, dia bilang, kenapa ya Tuhan, saya ini udah di pelayanan, sudah menikah, sudah punya anak, ya kan? Dulu saya nggak happy karena gini, sekarang saya udah punya pelayanan ini, saya tetap nggak happy. Saudara tahu nggak? Tuhan bilang apa? Karena masih ada sifat mementingkan diri sendiri. Amin. Saya ngomong ini karena ada hubungannya, sikap kita. Bagaimana, berapa banyak kita terima dari Tuhan, itu kita yang menentukan loh. Bukan Tuhan, saudara. Saya rindu, saya mau terima lebih banyak karena saya mau jadi berkat lebih besar. Amin. Dunia butuh Tuhan Yesus. Saya mau terima lebih besar, saya mau bertumbuh oleh anugerah. Saya percaya saudara juga begitu kan. Kita mau, karena kita mau lebih memberkatin. Orang ini gak happy. Jadi kalau saudara sudah lama ikut Tuhan, saudara gak happy. Mungkin ini waktunya untuk kita bertumbuh. Mungkin ada sifat mementingkan diri sendiri. Seperti ibu ini. Saya bersyukur saya dengar dia sesuai firman. Karena kenapa? Mementingkan selfish, mementingkan diri sendiri. Sebelum menikah gak happy, ntar udah menikah gak happy lagi. Sebelum punya anak gak happy, ntar punya anak gak happy lagi. Kalau kurang gak happy, nanti sudah mulai diberkatin belum happy lagi, kurang banyak. Udah banyak gak happy lagi. Kapan happy-nya? Tidak menjadikan ciptaan baru sebagai patokan. Kita sudah ciptaan baru, saudara. Ini aja bisa jadi alasan buat kita. Turunlah kiranya damai sejahtera. Ya kan? Kasih karunia. Kasih karunia melindungi kita dari sikap mementingkan diri kita sendiri. Gak pernah happy. Gak bisa bersyukur.
Kalau belum ini itu, saya nggak. Tapi nanti kalau udah nih, nggak happy lagi. Haleluya. Puji Tuhan ya, firman Tuhan itu baik ya. Kadang-kadang mungkin ada pedesnya sedikit, ada rasanya. Kayak satu orang ini, wah dia datang ke Bali. Ya, saya nggak ngomong-ngomong lah. Dia cari sesuatu. Nanti dia kemana lagi? Dia kemana? Ya puji Tuhan, saya berdoa supaya orang itu sadar. Ya kan, damai sejahtera. Ya kan, kasih karunia itu bukan ada di tempat di sini, di situ, di luar negeri, dalam negeri, nggak ada hubungannya saudara. Damai sejahtera itu ada di dalam Yesus. Yesus damai sejahtera kita. Dan waktu kita menjadikan patokan ciptaan baru saudara, kita terus menekunin, kita terus hayatin, kita pakai jati diri kita, ada damai sejahtera dan kemurahan saudara. Jadi baiklah kita perbarui pikiran kita, ya kan? Nggak ada salahnya ya kalau kita mau ke luar negeri, ya kan? Kita mau pindah ke luar, nggak ada salahnya, ya kan? Saya juga dulu berangan-angan begitu. Saya dulu berharap Jakarta bukan di Indonesia. Mudah-mudahan Jakarta bukan di Indonesia. Waktu saya lihat peta, ya Jakarta di Indonesia. Kenapa? Karena selalu luar negeri selalu lebih baik, lebih bagus. Ya, tapi puji Tuhan. Setelah bertahun-tahun bertumbuh, baru sadar, saudara. Haleluya. Saya baru menyadari, berapapun, dimanapun kita ya, kalau kita hati kita nggak ada damai, saudara. Bukan kasih karunia, saudara. Tidak akan pernah ada kepuasan, saudara. Itu cuma sementara. Terus kayak nggak habis-habisnya saudara, seperti isi satu botol ya, satu botol diisi dari atas, di bawahnya ada bocor, keluar lagi, isi lagi, keluar lagi, nggak ada habis-habisnya, kapan gitu kan? Kenapa? Karena ini jadi patokan ciptaan baru. Allah sudah menerima kita selamanya. Yesus adalah hikmat kita, anugerah kebenaran kita, kekudusan kita, penebusan kita, saudara. Dia adalah sumber kepuasan kita. Makanya dia bilang, siapa yang makan dagingku, ya kan, minum darahku, orang itu nggak akan haus, dia nggak akan lapar lagi. Kenapa? Sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, masih ada rasa lapar, ya kan, masih kejar sesuatu dari luar, masih seperti ada yang kurang terus. Dan kurang itu bukan soal kurang uang ya, atau kurang materi, kurang ini, tapi ada sesuatu. Kita perlu makan firman kasih karunia, makan penebusan Yesus. Kita mulai makan, berarti mulut kita harus terlibat kalau kita makan kan. Sama juga dengan makanan rohani, kita harus izinkan firman-Nya di mulut kita. Amin, terima kasih Yesus. Ya kan, minta Roh Kudus, Engkau roh kebenaran, bekerja di dalam aku. Engkau adalah penghibur, Engkau penolong. Ya kan, tolong aku. Bukakan mata hatiku. Kenapa kok aku rasanya nggak happy, kurang happy? Apa ini artinya jadi ciptaan baru? Nah, gimana caranya? Setelah saudara minta tolong, saudara mulai ngakuin, saya ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Saya yang dulu pemurung, ya kan, kebiasaan iri, minder, atau sombong, atau congkak, atau apa, saya nggak tahu, ya kan, atau nggak mau ngalah, ya kan, maunya menang sendiri. Ada yang begitu. Atau apalah ciptaan baru, ciptaan lama kita yang jelek-jelek, itu sudah berlalu. Saya yang dulu pemalu, ya kan, penakut, itu udah lewat. Sekarang saya ciptaan baru. Saya bukan lagi penakut seperti dulu. Saya bukan lagi pemalu. Saya bukan lagi orang yang dulu yang suka mementingkan diri sendiri, yang mungkin kikir, atau yang suka boros, taunya menghabiskan uang. Itu udah berlalu. Saya bukan lagi anak si anu, ya kan? Karena gini, ada orang yang mungkin sakit hati sama keluarganya. Papa saya nggak peduli, atau mama saya, udah berlalu.
Sekarang saya udah ciptaan baru. Itu nggak masalah. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Nggak ada gunanya kita punya keluarga yang super harmonis, super makmur, tapi nggak kenal Tuhan loh. Nggak ada gunanya, saudara. Itu nggak bisa ditebus dengan apapun. Jadi bersyukur kalau saudara sudah jadi ciptaan baru. Bermegah di dalam Kristus. Bersyukur saudara tidak tidak lagi akan berpisah dari Dia selama-lamanya. Bersyukur saudara bukan lagi orang-orang yang dimurkain. Seperti Efesus pasal 2, sebetulnya kami juga orang-orang yang harus dimurkai seperti mereka. Yang masih hidup dalam hawa nafsu, tidak punya masa depan, terpisah dari Allah, tidak punya pengharapan. Saya harusnya dulu seperti itu. Tapi puji Tuhan, sekarang saya nggak lagi. Saya sudah ciptaan baru. Saya sudah jadi anak Allah. Wow, hidup saya sudah berubah. Wah, sekarang saya hidup oleh janjinya, oleh perjanjian, oleh penebusan tubuh dan darahnya. Karena Yesus sudah jadi dosa untuk saya. Dia sudah jadi kutuk buat saya. Dia sudah jadi miskin untuk saya. Puji Tuhan, firman-Nya. Saya sudah ciptaan baru. Saya tidak lagi yang dulu. Saya nggak usah lagi menghadapi ini dengan hidup ini dengan sikap yang sama seperti dulu. Akan ada apa? Akan ada damai dan kemurahan, rahmat, kemurahan, grace, kasih karunia. Firman-Nya mengatakan, haleluya, thank you Lord Jesus, di Ibrani, ya kan, bagaimana di Ibrani 12, orang yang kekurangan kasih karunia akan timbul akar pahit. Ya kenapa kurang kasih karunia? Jadi belum benar-benar berakar, bahwa kalau kita belum berakar, ciptaan baru, kita mau kasih respon seolah-olah kita bukan ciptaan baru. Tersinggung, sakit hati, frustasi, itu gak perlu. Itu bukan lagi bagian dari kerajaan Allah. Kita adalah ciptaan baru. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Turunlah kiranya damai sejahtera dan grace, kemurahan Allah yang bukan berdasarkan kelayakan kita atas saudara dan saya. Kalau kita mau menjadikan ini sebagai patokan. Oke, saya ciptaan baru, saya bukan lagi anak yatim. Yesus kepala saya, berarti Dia yang harusnya pimpin hidup saya. Saya jangan pernah pikir saya pintar dari diri saya, karena kita nggak tahu masa depan. Amin, saudara. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Ya, kita bisa bertumbuh di seluruh area. Jadi sebelum COVID juga, Roh Kudus yang tahu segala sesuatu, Dia sudah kasih tahu kepada saya firman-Nya, sehingga selama COVID, wow, saya mengalami perlindungannya, kemurahannya, berkatnya. Wow, tapi ada juga orang yang betul sudah luar biasa. Dia sudah sangat mengalami terobosan soal keuangan, tapi dia nggak mengerti soal ini, sehingga tetap dia berat. Dia nggak tahu menghadapi. Kenapa? Karena dia berhasil di satu area keuangan, ya kan? Tapi di area lain dia nggak terbuka. Dia nggak menjadikan ini patokan. Kita semua harus menjadikan ini patokan. Identitas kita, siapa Kristus bagi kita, siapa kita di dalam Kristus, itu harus jadi patokan. Sehingga dalam segala situasi, itu bisa berlaku. Karena orang itu bilang, wah itu berat sekali saya waktu COVID gini-gini, karena saya nggak siap gini. Kenapa gitu? Padahal orang Kristen. Karena dia nolong banyak orang mengatasi masalah keuangan. Tapi di area ini tidak menjadi patokan. Keuangan, kemerdekaan dalam keuangan itu penting. Itu bagian dari warisan kita loh. Kita harusnya nggak lagi dikuasai mamon, dikuasai hutang, kekurangan, ketidakpastian. Kita bukan anak yatim. Amin, saudara. Kita nggak lagi hanya bertahan sesuap nasi, mencari nafkah di bawah kutukannya Adam. Kita nggak lagi, saudara. Kita sudah ditebus, kita udah ciptaan baru. Kita bukan anak yatim. Amin, saudara. Kita nggak berjuang seperti kita ini cuma sendirian. Kita adalah ciptaan baru. Wow, Dia Bapak kita, Dia Bapak yang baik. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus, ya, melalui Daud mengatakan, aku nggak pernah lihat orang keturunan orang benar minta-minta roti loh. Apalagi kita, bahkan di musim kekeringan, kita akan dipuaskan. Ya, Ishak malah menabur di musim kekeringan. Kok bisa? Kan kalau musim kering nggak ada air. Kenapa bisa dia menuai? Karena dia mendapat perintah
dari Tuhan. Firman-Nya itu ada kuasanya. Waktu kita terima firman-Nya dengan iman, kita tinggikan, kita pentingkan, kita akan jadikan patokan identitas kita. Firman-Nya, janjinya sebagai Tuhan, sebagai patokan. Kita akan mengalami firman itu yang ada kuasanya, yang tidak natural tapi supernatural. Makanya Ishak bisa menabur. Yang lainnya mau menabur gimana lagi musim kekeringan. Tuhan bilang, jangan ke Mesir, jangan pakai sistem dunia, jangan mengandalkan sistem dunia. Makanya kalau ada unsur sebagian kita mengandalkan sistem dunia, nanti kalau ada apa-apa terjadi kita nggak bisa. Makanya dikatakan di Wahyu 3 pasal 7-12 bahwa yang memelihara firman-Ku, yang kan tidak menyangkali nama-Ku, tekun menantikan Aku akan meluputkan dari apapun yang akan terjadi di bumi, termasuk apakah itu kekeringan, virus, bakteri, pandemi, apapun juga. Firman-Nya akan meluputkan. Jadi saya bersyukur. Kenapa? Karena saya bersyukur waktu itu Tuhan cuma kasih firman-Nya loh. Tapi waktu firman-Nya tuh Roh Kudus yang bantu saya. Saya selalu balik, karena ini bukan soal saya. Ini semua orang bisa mengalami. Waktu Roh Kudus, waktu saya mengiyakan, saya mengaminin, saya terima. Pelihara, Roh Kudus membantu saya. Pelihara firman-Nya, lepaskan firman-Nya. Aku bawa kamu ke tanah di mana kamu tidak kekurangan satu apapun. Tanah dengan gandum dan jelainya, dengan mata air dan sungainya. Kamu makan tidak berhemat. Kamu gak kekurangan suatu apapun. Emas perak kamu dilipat gandakan, begini dan begitu. Saya bengong kan, tapi ya terima aja. Ngomong lagi, sering gitu. Akhirnya waktu COVID terjadi, mengalami. Tapi waktu saya dengar ini, saya kaget karena buat saya dia luar biasa. Dia udah jadi banyak berkat bagi tubuh Kristus. Tapi di bagian keuangan, di bagian lain, kalau dia tidak menjadikan ini, saudara dan saya juga tidak menjadikan ciptaan baru ini sebagai patokan. Nanti ada saat kita nggak bisa ngadepin loh. Kita nggak bisa cuman makmur hanya di bagian sebagian dalam hidup kita. Cuma soal keuangan, itu dunia. Dunia itu jadi patokannya apa? Kemakmuran materi. Ya kan? Kalau itu saya sudah oke kok. Saya nggak perlu ini karena saya sudah punya ini. Itu tidak ada hubungannya sebagai ciptaan baru. Kemakmuran materi itu warisan kita. Kita sudah jadi anak Tuhan. Dia bapak kita nggak miskin. Dia nggak pelit. Dia murah hati, dia berlimpah. Makanya dia katakan, aku sudah kasih kamu ya tanah perjanjian yang berlimpah. Bukan hanya ada susu dan madu, enggak. Berlimpah dengan susu dan madu. Amin, saudara. Itu adalah bagian kita karena kita udah jadi anak dia. Makanya Tuhan mengatakan, Bapak yang cerita mengenai Lukas 15 mengenai anak bungsu dan anak sulung. Dia bilang kepada anak sulung ini, hei anakku, segala milikku tuh milik engkau. Kenapa dia ngomong ini? Karena anaknya tidak menghargai dia sebagai bapak, menghargai dia sebagai bos. Yesus memang kepala kita. Dia pemimpin kita, dia tuan kita ya. Urapan dia. Kita perlu ikut dia kalau kita mau mengalami yang terbaik kan? Karena dia kan yang sudah beli. Silakan pimpin, dia mau kita berhasil. Dia sudah sediakan keberhasilan itu. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Dia sudah sediakan dulu. Sama seperti Yusuf, Tuhan sudah punya rencana. Jadi kenapa dibilang dia adalah orang yang makmur? Padahal dia masih budak. Alkitab menyebut dia adalah orang yang makmur. Dia di rumahnya Potifar. Kok bisa? Dia masih budak loh. Kenapa? Karena Tuhan Bapa sudah punya rencana. Tuhan sudah punya rencana. Amin, saudara orang yang makmur. Kenapa? Karena saudara sudah jadi anak Allah. Bapak sudah punya rencana buat saudara. Amin, lihat diri saudara sebagai ciptaan baru. Saudara punya Bapak surgawi yang mengasihi saudara. Dan dia berlimpah-limpah. Amin, saudara. Ini saya bicara mengenai ciptaan baru. Kita jangan memperlakukan dia ya kan sebagai Allah yang jauh, sebagai Tuhan yang jauh. Terus dia di mana, kita di mana. Kita sudah jadi satu sama dia. Rohnya ada di dalam kita. Pertolongan tidak jauh dari kita. Rohnya disebut penolong, penghibur. Penghiburan tidak jauh dari kita. Saya menolak kalau orang terus-menerus curhat masalah yang sama bertahun-tahun. Saya tidak mau loh. Saya bilang, kenapa? Nomor satu, kamu tidak datang sama Tuhan. Kamu mau datang terus sama saya. Nggak bisa. Saya nggak bisa nolong kamu dengan sikap begitu. Karena Roh Kudus pun tidak bisa nolong. Kalau kita mau melakukan hal-hal tidak sesuai kebenaran dia, kalau kita nggak percaya kepada kebenarannya, dia tidak bisa nolong kita loh.
Ya kan dia nggak bisa. Apakah orang anak Tuhan yang sekarang di penjara karena menipu misalnya, apakah tidak ada Roh Kudus dalam diri orang itu? Ada loh. Di dalam setiap anak Tuhan ada Roh Kudus. Kalau sudah jadi ciptaan baru, ada Roh Kudus. Dia berhak dibantu. Tapi kenapa terlibat penipuan sampai di penjara? Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana mengaktifkan. Tidak menjadikan ini sebagai patokan. Ciptaan baru. Tidak perlu hidup pakai kekuatan kita sendiri. Amin, saudara. Kita sudah jadi anak dia. Kalau kita menjadikan ini ciptaan baru, kita hayatin. Ya kan, kita bukan cuma denger, terus ingat cuma seminggu 2 minggu, terus kita lupa. Tapi kita tekunin, tulis, catat, renungkan pikiran. Saya mau Tuhan damai sejahtera. Ya kan, kasih karunia lebih lagi dilipat gandakan. Sehingga kita nggak lagi diombang-ambingan dengan perlakuan orang. Penolakan orang, penerimaan orang, mulut manis orang, atau orang itu bersikap tegas terus kita tersinggung. Ya kan, kita akan lebih lagi ada damai sejahtera, lebih lagi ada kasih karunia, hikmatnya bekerja. Kenapa orang itu begitu? Amin. Karena kita salahkan orang itu. Padahal orang itu bersikap itu mungkin karena kita. Amin, sudah. Ya kan, kecenderungan menyalahkan orang ini kita akan dilindungi kalau kita lebih lagi mau mengakuin bahwa kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, kebiasaan suka menyalahkan orang, kebiasaan suka komplain, suka bersungut-sungut, itu sudah berlalu. Saudara ada ciptaan baru. Wow, Allah Bapa sudah punya rencana damai sejahtera, di mana Dia pastikan saudara terus-menerus bertumbuh, saudara jiwa saudara semakin makmur, saudara semakin tenang, lebih ada kelegaan di jiwa saudara, dengan saudara lebih lagi pakai kuknya Tuhan Yesus yang mudah, bebannya yang ringan. Saudara lebih lagi bisa menikmati hidup ini bersama Dia di atas bumi seperti di dalam surga. Bukan berarti gak ada masalah. Wow, ada. Sama seperti Paulus. Sudah berapa kali sempat dicambukin, sempat terapung-apung di laut. Ya, ini yang ekstrim ya. Tidak setiap orang dipanggil seperti Paulus, saudara. Ketahuilah, saudara dan saya tenang aja. Kita nggak akan mengalami apa yang di luar kekuatan kita. Ini cuma ekstrim. Sebegitupun dia sudah pernah mati, dia dikelilingin, hidup lagi. Amin. Kenapa? Karena kuasa itu, kuasa kebangkitan Kristus, kasih karunia-Nya damai sejahtera sampai dia bisa selesaikan perlombaan iman dia. Dia bilang, sekarang aku sudah siap. Amin. Aku udah selesaikan perlombaan imanku. Dia bisa ngomong begitu. Ya kan, mau dibunuh nggak bisa, saudara. Dia jadi apa yang Yesus sudah alamin jadi seperti terjadi dalam dia, dan itu adalah warisan saudara dan saya. Itu adalah kuasa diri kita sebagai ciptaan baru, anugerah kebenaran. Karena kita bukan lagi manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, dimana kalau udah salah ya udah benahin sendiri, tanggung sendiri, ya kan, nggak perlu percaya sama Yesus, ya itu bukan hidup oleh iman. Amin, saudara. Wow, tapi kalau kita menjadikan ini sebagai patokan, saya ini udah ciptaan baru, saya sudah berada dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya kan, maka damai sejahtera itu, dan saudara semakin terus, saudara akan jadi orang yang akan mau giat. Mata saudara akan lebih terbuka, saudara akan lebih lagi mau bertumbuh, saudara akan lebih mau menerima, ya kan, firman kasih karunia, dan damainya semakin bekerja dalam hidup saudara. Kasih karunia-Nya. Wow, saudara. Saya kan sudah sampai di sini. Ya kan, sampai ketemu di episode berikut. Biarlah saudara pakai waktu renungkan ayat ini. Hal ini sehingga damai sejahteranya, haleluya, dan kasih karunia-Nya selalu terus bekerja dan berlimpah atas saudara. Tuhan memberkatin. God bless.